Jadi segala sesuatunya itu diawali nama niat. Segala sesuatu harus diawali pakai niat. Terus niatnya bagaimana sih? Kalau kita mau jadi orang yang bagaimana kan gitu. Nah gini, sekarang saya mau nanya, pendaftaran adanya di awal apa di akhir? Di awal. Penyesalan adanya di akhir. Berarti kan gini, kalau kita pengen di akhirnya senang, bahagia, di awalnya kudu rapi, kan begitu, ya kan? Makanya awali dengan kebaikan, ya kan? Insya Allah diakhiri dengan kesenangan, kan begitu. Iya, kalau awalnya baik, akhirnya insya Allah senang. Makanya mulai dari saat ini kita daftarin dah diri kita buat suatu hal yang baik, biar ketika nanti di bahasa terakhirnya kita orang nyesel gitu, biar kita senang. Terus bagaimana niatnya gitu. Kan banyak kepengenan kita yang baik, ya kan, yang baik, kepengenan banyak, pengen ini pengen itu kan gitu. Ada ulama katakan begini, Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia katakan dalam kitabnya tuh, segala sesuatu harus diawali dengan niat yang baik. Ya kan? Pengen apa baik, niatin yang baik. Sama siapa niatnya? Sama Allah Ta'ala. Kita niatin aja, ya Allah, apa saya pengen jadi orang baik, apa seluruh perbuatan saya biar jadi baik, ya kan? Walaupun kata Habib Abdullah, seandainya niat itu akal orang nyandak, bahasanya tuh akal kagak nyampe, ya kan? Kayaknya mungkin apa orang gitu, ya kan? Habib Abdullah ngata gitu, niatin sama Allah segala sesuatu yang baik. Ketika kau niatkan, lepaskan, biar Allah yang bermain dengan caranya. Begitu, kurang lebihnya begitu. Ini mah bahasa kita. Iya, Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad katakan begitu. Kalau kita punya niat yang baik, kita niat, ya Allah saya punya niat yang baik, niat ini gitu, ya kan. Akal orang nyampe nih, kata Habib Abdullah begitu. Walaupun akal kagak bisa ngerambet, gitu kata ulama tuh. Habib Abdullah katakan begitu. Udah niatin baik, setelah kita niatin, lepasin sama Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala yang bermain dengan caranya. Begitu kurang lebih. Kan kalau udah begitu, terus nanti bagaimana? Ya udah biarin Allah baik. Kita mau orang ada urusan wilayah kita, berdoa dan ikhtiar. Setelah itu bertawakal, ya kan? Kalau kita udah berdoa, ibarat kata, perbuatan terbesar seorang hamba, seorang manusia, ya kan, ikhtiar terbesar seorang manusia atau seorang hamba itu berdoa buat kehablum minallah. Coba dah doa, kita pengen berdoa, kalau kita kagak usahain jadi orang doa, kagak jadi berdoa kan. Iya, makanya kan kita udah usahain nih biar kita bisa berdoa. Entah selesai sholat kah, entah selesai baca Quran kah, ya kan. Ikhtiar terbesar manusia itu berdoa. Setelah dia berdoa, kalau dia mau punya kepengenan, baru rutinitas dikerjain. Kan begitu. Rutinitasnya bagaimana? Ya biasanya kerja, yang biasa macul, kan gitu. Kalau seumpamanya istilahnya macul orang kerja, orang emang belum punya kerjaan, cari minimal keluar dari rumah, bismillah, kan begitu. Jadi ada sama biaya. Iyalah, kalau bahasa rezeki mah dari 4 bulan kita di dalam perut, ya kan,
Kan kalau kita ngaji dari dulu kita masih bocah sampai kita udah tua, sekarang kan begitu. 4 bulan di dalam perut Allah punya perjanjian sama ruh. Setelah ditiupkan ruh, jodoh, maut, rezeki, udah di situ semua, ya kan? Ya masalah rezeki istilahnya, ya kita begini ya, saya mau bukannya munafik. Memang terkadang kita masih khawatir, nanti dapat apa enggak, ya kan? Nah sekarang kan wilayah kita nih, yang sekarang kita omongin niat, kita punya kepengenan. Ya udah dari sekarang kita belajar, kita lepasin sama Allah. Ya rutinitas mau kerjain, waktunya ibadah, waktunya nyari duit, begitu. Jangan sampai ibadah orang nyari duit kagak, ya kan? Ya kan kalau umpamanya ibadahnya orang nyari duit kagak, kita punya bini di rumah, lo kan apa itu upo pada mabur di dapur, kan gitu. Bisa Ya kan? pakai di rumah. Iya, setidaknya segala sesuatu niat yang baik pasti Allah kasih jalan. Seandainya pun tidak, ada yang terbaik yang Allah siapin buat kita, kan begitu. Kurang lebihnya pandangan saya begitu mengenai niat. Kata siapa? Ulama katakan begitu. Apa udah mulain, apa udah ngerjain? Yang ngerjain mengerjain baik, ya kan? Mengerjain baik. Cuman kan kita manusia, yang namanya ntar kita ngerjain niat begini, ntar ada di hati begini, wajar itu mah. Wilayah kita belum bisa istiqomah, itu mah wilayah orang-orang yang masya Allah. Kita mah masih cecerepet, nanti ngata gini besok jadi beda, ya kan? Jadi Iya, kita mah kadang-kadang hati kita apa sih namanya suka ntar ke A, ntar ke B, jadi gimana sih? iya, makanya ya kita mah ya namanya masih black demen, Labil gitu kadang-kadang. iya. Labil. Tapi begini bang, kalau kata para alim mah bersyukur masih punya dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala buat berubah. Iya, kita bersyukur. Dari lumpur kita masih nanjak. Paling kagak orang dari lumpur kalau udah nanjak kan bersih, Bersih lah pastinya. biar kelihatan orang juga enak. Mudah-mudahan kita begitu, Amin. ya kan? Kalau kita begitu mah jangan kata istilahnya orang lain. Kita punya emak, punya baba juga ngeliat kita begitu, ya Allah kan begitu. Iya, begitu baik, ya kan? Istilahnya, ya kita punya niat apa kayak niatin sama Allah. Iya, wilayah kita cuman ikhtiar, doa, usaha, bertawakal. Selebihnya Allah yang punya kemampuan dengan caranya. Sambil kita ngusahain, setelah kita ngusahain ya kita pasrahin, begitu. Jadi ada runtunannya. Iya, ya kayak kita nyari duit dari pagi kita nyari, ya kan? Beduk johor, kita pasrah sama Allah Ta'ala. Saya udah berusaha ya Allah, kan gitu. Tapi sembahyang, kita berdoa, kita tawakal. Habis johor dikerjain lagi, kerja lagi, nyari duit lagi, beduk asar, sampai waktunya maghrib, ya Allah udah. Aku serahkan segala sesuatunya kepadamu. Kan begitu. Emang kita punya apa? Kita mau orang punya kemampuan apa-apa, ya kan? Sekarang kan begini bang, kalau dipikir nih pakai akal ya. Contoh, kita nyari duit dari pagi sampai sore, ya kan? Itu kita nyari duit ke sono kemari kita usaha nih, ya kan? Belum hasil. Kira-kira kita nagih sampai seg-segan, datang orang tuh duit? Enggak lah. Belum tentu kan? Tentu. Iya, makanya daripada kita capek, ya kan? Udah pasrahin gue. Selain aja ya. Yang penting gue udah usaha, kan begitu. Nanti juga orang rumah begini, mana bang duit ah? Dari pagi kan abang kelayar keluyur banget nyari duit. Abang katanya kerja dari pagi nyari duit. Gue udah berusaha. Emang gue bisa apa setelah usaha gue? Kan begitu. Kudu gue nangis, seg-segan. Itu duit nyampe ke rumah, belum tentu. Tapi kadang begini, kemungkinan yang sering terjadi begini. Setelah kita capek dalam usaha kita berdoa, di sandaran terakhir kita Allah Ta'ala, terkadang banyak dan sering terjadi setelah kita udah masa bodoh, ya Allah sudah pasrah, tahu-tahu ada bebang pertolongan sebab manusia yang mana, ya kan? Seringan begitu kita udah mondar mandir kemana iya aja, ya kan? Dari pagi sampai sore
lagi nih. Iya. Aduh muter sono kemari kagak ada ya kan. Ya kan? Tahu-tahu pas kita pasrah aja udah ya kan. Ada Iya. pertolongan. Tahu-tahu Allah kasih jalan yang kagak pernah kita duga, kan begitu. Iya. Tuh Allah mah ngasih jalan sama makhluknya. Sebab begini, nggak ada yang Allah ciptain di muka bumi ini dalam keadaan sia-sia. Kata Allah begitu. Dia ada manfaatnya ya. Iya. Karena apa? Allah pernah ada seorang ustadz, dia berkata begini. Dan memang benar adanya menurut saya ya, dari pandangan saya emang benar juga itu omongan. Dia kata begini, ada dua perjanjian antara sama Allah Ta'ala, antara Allah Ta'ala dan dunia, begitu katanya. Ini mah katanya ya, Iya. ya kan. Tapi saya berusaha meyakini kata-kata itu. Ya kan? Nah selama kata itu baik buat kita dan bisa merubah kita buat jalan yang benar, dengerin, pakai, Iya. kan begitu. Wahai dunia, yang pertama, kalau hambaku mendekat kepadaku, dia sebegitunya mencintaiku, jangan sampai dia meminta engkau berikan. Tapi wahai dunia, kalau seandainya hambaku cinta kepadamu, berikan terus sampai dia lupa kepadaku. Katanya begitu. Oh itu kali yang disebut istidrot ya. Jadi Bisa dia kasih jadi. dunia terus tapi dia lupa sama Allah. Bisa begitu. Gitu ya. Ya kan pandangan kita ini mah. Iya pandangan kita. Ya. Iya, pandangan kita begitu. Nah kita sikapin sama suatu pemikiran yang baik. Kita les-les di hati, kita lenyap-lenyap di hati kan. Oh ternyata begitu. Jangan sampai kita jadi yang kedua, Nah, kan begitu. Ya kan? Iya. Pengennya jadi yang pertama, kan gitu. Tapi begini bang, segala sesuatu perbuatan yang baik kudu capek. Memang kudu ada usaha ya, sabar, Iyalah. usaha. Iya, Perjuangan. sebab begini, kita ambil contoh kehidupan sehari-hari. Kita pengen ngerokok enak, Iya. taruh Sampurnami, ya kan? Iya. Harganya sekarang kurang lebihnya 23 sampai 24 ribu. Iya. Umpama taruh 24 ribu, ya kan? Paling kagak kan kita kudu kerja dulu, Iya. nyari dulu, kerja dulu kan. Habis kerja baru punya hasil, baru tuh beli rokok, baru ngerasain tuh rokok enak, kan begitu. Kalau ngerokok baik kudu begitu, bagaimana jadi orang baik, kan begitu. Kudu berusaha ya. Iya, kan? kudu Sabar, berusaha, sabar. ya kan. Paham ya? Ya, karena iya paling begini, kalau emang bahasanya paham, gimana ya? Maksudnya kalau memang di situ paham, ya kita praktekin. Iya. Begitu. Jangan sampai kita ngobrol cuman sebatas kongkong, kagak ada isinya. Sia-sia. Di sini kita ngomong begini, manggut begini begitu, orang dikerjain, sayang. Sayang. Mendingan lu tidur angguran daripada lu kongko begadang bikin mata, ya kan begitu. Iya, kalau kita pikir lagi Pak ya. Lah iyalah, ya kan. Ada bahasa anak muda yang keren. Apa tuh? Iya, sulit meyakinkan kalong, Iya. kampret, ya kan. Iya. Bahwa mentari pagi itu lebih hangat dari angin malam. Iya. Nah iya, kita mau jadi kampret apa bagaimana, kan begitu. Iya. Kalau seandainya dinginnya angin malam tapi dengan bahasa ini bisa kebawa pulang, bisa kepake, kerjain. Seandainya orang bisa begitu, ya udah pulang, tidur angguran. Jangan Iya jadi kan? kampret. Nah, gitu ya. jangan jadi kampret. Selanang sonong sono kemarin nyeruntul ora jelas. Iya. Iya. Biar tahu hangatnya matahari ya. Iya. Begitu baik. Wallahu a'lam bishawab.